Kok bisa beras di Indonesia malah jadi langka? Nah, dugaannya itu karena stok beras yang ada tuh dipakai buat bansos. Kayak ada gila-gilanya nggak tuh? Coba lu mikir nih ya, beras itu makanan pokok orang Indonesia. Berarti baik itu pemerintah ataupun swasta udah wajib hukumnya untuk menyediakan kebutuhan pokok itu. Terus kenapa pasokan beras Indonesia bisa langka di pasaran? Kalaupun ada, harganya naik gila-gilaan dan nggak karuan dah. Pilpres kali ini emang parahnya udah kebangetan. Bahkan kalau setan tuh bisa ngomong, itu dia bakalan ngomong, ini sebenarnya yang jadi setan itu gua atau manusia ya? Kok kelakuan mereka lebih jahat dan lebih tegaan daripada gua sendiri? Dan tega untuk ngorbanin rakyat demi kekuasaan. Semua sumber daya dipakai dengan cara apapun untuk menangin anaknya. Dan udah nggak peduli dengan nasib rakyat yang butuh beras untuk kebutuhan sehari-hari. Udah pada tahu belum berita ini? Pemirsa, stok beras premium terpantau langka dalam sepekan terakhir. Beras menipis bahkan kosong di beberapa minimarket. Meskipun ada stok beras, pembelian dibatasi hanya 2 bungkus saja. Kita ikuti liputan dari Devi Syafira dan juru kamera Widiwarto berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu minimarket yang berada di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kalau kami memantau untuk stok beras premium di minimarket ini yang berukuran 5 kg dengan harga 69.500, stoknya menipis bahkan sudah habis. Nah, biasanya stok beras premium tersebut terpajang bersama dengan gula dan beras lainnya seperti beras merah, porang maupun organik. Dan saat ini yang terpajang hanya beras merah saja, dan ini tidak ada batasan untuk pembelian. Sedangkan jika ada stok beras premium ukuran 5 kg, begitu dibatasi pembeli, jadi satu orang hanya dibatasi 2 bungkus saja. Namun saat ini stoknya kosong sehingga pembeli yang mencari ini kesusahan ataupun kesulitan. Lagi-lagi ini semua tentang bansos. Siapa sih yang rela bansos yang seharusnya jadi hak rakyat malah dipakai untuk senjata kampanyenya 02? Ini tuh ngaco. Bansos itu kan dibelinya pakai duit gua, pakai duit lu semua. Salah satunya adalah dari duit pajaknya rakyat. Bukan duit neneknya penguasa saat ini. Kenapa malah harus bilang makasih ke Jokowi? Ada juga yang bilang kalau mau bansos lanjut harus milih Prabowo Gibran. Kalau kayak gini jadinya kan jadi terkesan bansos itu malah nyusahin rakyat doang dong. Lawang mau terima bansos aja pakai ada banyak syarat, apa namanya kalau bukan nyusahin? Itu yang pertama tentang bansos. Yang kedua, kok bisa beras di Indonesia malah jadi langka? Nah, dugaannya itu karena stok beras yang ada tuh dipakai buat bansos. Kayak ada gila-gilanya nggak tuh? Coba lu mikir nih ya, beras itu makanan pokok orang Indonesia. Berarti baik itu pemerintah ataupun swasta udah wajib hukumnya untuk menyediakan kebutuhan pokok itu. Terus kenapa pasokan beras Indonesia bisa langka di pasaran? Kalaupun ada, harganya naik gila-gilaan dan nggak karuan dah. Ini ada apa? Gimana nasib rakyat Indonesia? Mau makan apa kita? Apakah ini adalah strategi dan kolaborasi antara 02 dan penguasa untuk bikin rakyat Indonesia ngarepin bansos? Terus dengan liciknya, bantuan itu diafiliasikan ke urusan politik. Kelangkaan beras ini terjadi di berbagai tempat se-Indonesia, sampai menimbulkan spekulasi tentang keadaan ini. Dan spekulasi yang paling kuatnya adalah dugaan penimbunan beras gila-gilaan untuk stok serangan fajar politik. Karena katanya para politisi dan berbagai parpol saat ini udah mulai turun ke masyarakat dengan ngebawa oleh-oleh beras. Nah, seingat gue, di tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 atau pemilu-pemilu sebelumnya, itu nggak pernah separah ini masalah kelangkaan stok berasnya. Mungkin praktek pemberian bansos kayak gini, mungkin itu udah ada dari zaman dulu. Tapi nggak sampai bikin stok beras kita jadi hilang semua dong. Kenapa sekarang sampai separah ini? Kalau menurut gue sih, mungkin aja keadaan ini terjadi karena ambisi penguasa untuk menangin anaknya dalam satu putaran doang. Terus kenapa harus satu putaran?
Dan kenapa mereka ngotot mau tandingnya cuma 1 putaran doang? Karena kalau udah masuk putaran kedua, potensi kekalahannya bakalan makin gede. Dan bisa kalah dengan sangat mengenaskan. Selain itu, menurut gue sih si Prabowo ini juga nggak bakalan kuat kampanye kemana-mana lagi di putaran kedua. Jadi, walaupun mereka menang di putaran pertama, terus nggak lolos di putaran kedua, maka itu sama aja kekalahan buat mereka. Terus, apa hubungannya 1 putaran dengan kelangkaan beras? Nah, gini. Kemarin tuh gue baru aja ngobrol sama seseorang yang gue anggap itu pakar dalam bidang politik pangan. Dia tuh ngomong, beras ini udah merupakan komoditi politik. Nah, aneh gitu. Jadi seperti yang udah gue jelasin tadi, posisi beras ini kalau dalam struktur makanan pokok orang Indonesia ada di peringkat nomor 1. Karena beras akan jadi nasi dan banyak orang Indonesia itu nggak ngerasa udah makan kalau belum makan nasi. Bener nggak? Sebenarnya gue juga ngerasa kayak gitu sih. Kalau belum kena nasi tuh kayak ada yang kurang gitu. Bukan kurang sih. Lebih tepatnya kayak ada yang hilang gitu. Nah, karena posisi beras ini cukup vital, makanya sering dijadiin alat politik yang paling kuat. Dia tuh ngejelasin nih gini. Kalau mau bikin negara ini chaos, cukup bikin beras jadi langka. Itu udah pasti tinggi banget potensi rusuhnya. Jadi dalam tanda kutip, kalau lu mau beli suara rakyat, jangan lupain beras sebagai elemen paling penting. Endingnya, setiap pemimpin bakalan jadi superhero kalau bisa sediain beras. Tapi kalau nggak bisa, jadi bakalan jadi pecundang. Nah, dari apa yang dia sampein itu, kok gue jadi mikir ya, ini apa cuma gara-gara mau menangin anaknya, terus semua kekuatan kekuasaan dipakai untuk bikin beras jadi langka. Dan kalaupun ada, harganya super mahal banget. Penggunaan bansos secara gila-gilaan, bahkan terkesan dipaksain, udah kita lihat terjadi di depan mata. Bahkan katanya ini bansos dengan anggaran terbesar selama ini. Bahkan lebih besar dari zamannya pandemi COVID dulu. Terus infonya, anggaran untuk bansos ini lebih dari 500 triliun. Apa nggak gila tuh? Kalau duit segitu banyaknya, terus ngeborong beras secara besar-besaran, ya wajar kalau stoknya terus jadi langka. Selain pembicaraan tadi, ada juga momen gua yang nggak sengaja nguping obrolan masyarakat masalah bansos itu. Jadi gini, waktu itu kan gue lagi nongkrong, terus ada yang nyeletuk kalau biaya kampanyenya Prabowo Gibran itu sampai 500 triliun. Lah ya gue bingung, kok nih orang bisa tahu? Terus gue celetukin balik, wih gede juga ya biaya kampanyenya Prabowo Gibran. Itu tahu dari mana Pak? Gitu. Dengan entengnya dia ngejawab, itu kan anggaran bansos yang 500 triliun itu. Konyol nggak tuh? Jadi, masyarakat itu udah pada tahu dan udah kebangun persepsi kalau anggaran bansos itu ya anggaran kampanyenya Prabowo Gibran. Kan ngehe. Lucu nggak tuh? Iya, itu lucu. Tapi sekaligus sedih dan bangga juga sih. Kenapa sedih? Ya gue sedih karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggain. Dia bikin candaan kayak gitu, menurut gue bukan karena dia happy. Tapi karena dia frustasi dengan pemerintahan saat ini. Dia frustasi dengan kelakuan pemimpinnya. Dan dia juga frustasi dengan negaranya yang kelihatan nggak bisa ngapa-ngapain ngadepin kelakuan penguasa saat ini. Dan kalau rakyat frustasi, terus bisa apa? Ya dibikin candaan aja. Terus apa yang bikin gue bangga dengan orang itu? Gue seneng dia taking care dan memperhatikan kondisi negerinya sendiri. Di saat banyak orang yang udah nggak peduli dengan negerinya. Coba aja lu lihat di lingkungan lu sendiri. Ada berapa banyak orang yang gibahin negerinya sendiri? Berapa banyak orang yang gibahin pemimpinnya? Gue rasa malah lebih banyak yang gibahin artis daripada negara dan pemimpinnya kan? Padahal kalau mereka mau kritis, kalau mereka nggak mau kritis, mereka itu bakalan dapat pemimpin yang nggak bisa kerja, jelek, rakus, dan egois, dan ujung-ujungnya mereka sendiri yang bakalan repot. Ya kan? Pilpres kali ini emang parahnya udah kebangetan. Bahkan kalau setan tuh bisa ngomong, itu dia bakalan ngomong, ini sebenarnya yang jadi setan itu gua atau manusia ya?
Kok kelakuan mereka lebih jahat dan lebih tegaan daripada gue sendiri. Dan tega untuk ngorbanin rakyat demi kekuasaan. Semua sumber daya dipakai dengan cara apapun untuk menangin anaknya. Dan udah nggak peduli dengan nasib rakyat yang butuh beras untuk kebutuhan sehari-hari. Pokoknya harus menang, titik. Mau kacau kek, mau amburadul kek, yang penting menang dulu. Ini jahatnya udah kebangetan. Dan jangan pernah salahin rakyat kalau mereka ngambil jalannya masing-masing. Karena siapa juga yang mau diajak terjun ke jurang. Jadi, untuk para penguasa, kalau kalian nggak mau mikirin rakyat, ya sudah, silakan. Lanjutkan keserakahan kalian. Silakan nikmatin detik-detik akhir kekuasaan kalian. Nggak usah sibuk mikirin rakyat. Urusan nasib rakyat ke depan, biar Ganjar Pranowo aja yang pikirin. Oke? Apa lo?